Selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan melanjutkan kepada set associate mapping. Nah, di dalam set associate mapping ini adalah gabungan dari direct mapping dan juga associate mapping. Ya. Sebagai contoh, di dalam case memory ya, yang terdiri dari line, beberapa line di sini, dia akan dibagi ke dalam set, ya, misalkan 2 set. Dibagi ke dalam 2 set, set 0, ya, kemudian set 1. Misalkan dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, misalkan kita mempunyai 8 line di sini untuk case, ya. Kemudian dari 8 line ini kita bagi ke dalam 2 set, ya. Artinya setiap set terdiri dari 4 line, set 0 dan set 1. Kemudian di sini kita mempunyai main memory, ya. Misalkan kita memiliki 8 line blok juga, ya. Blok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Artinya kita punya 8 blok. Blok size dan line size adalah sama. Misalkan kita punya 4, ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan seterusnya. Misalkan ada 32 words tentunya, ya. 32 words. Nah, untuk addressable-nya ini, address-nya ada log 32 sama dengan 5 bit. Jadi nanti totalnya ada 5 bit yang terdiri dari, untuk words-nya ini adalah block offset, ya. Block offset 2 bit. Kemudian terdiri lagi dari set offset, ya. Kemudian ada tag bit, ya. Set offset ini untuk membedakan apakah jadi set 0 atau set 1. Karena kita memiliki di sini hanya dua set, maka kedua ini hanya dibedakan 1 bit saja. Kalau tidak bit 0, ya 1, ya. Jadi hanya 1 bit yang membedakan antara set 0 dan set 1. Ada 1, ya. Kemudian untuk tag, ya, karena totalnya adalah 5, maka tagnya adalah 2, ya. Nah, kemudian kalau kalian bertanya, misalnya ini kan ada 2 set. Gimana kita menentukan blok mana yang berada di set 0 atau set 1? Nah, caranya itu bahwa setiap block number yang ada di sini akan kita bagikan ke dalam 2, ya. Bagikan ke dalam 2, misalkan untuk 0 kita bagi 2, maka yang menjadi remindernya adalah 0, ya. Maka blok 0 akan masuk ke dalam set 0, ya. 0, 1, ya, 1 bagi 2, maka dia akan masuk ke dalam set 1 karena remindernya adalah 1. Ini 1 di sini, kemudian 2, tentu remindernya adalah, atau sisanya nanti kalau kita bagi 2 sama dengan 0, maka dia berada di set 0, ya. 2, 4, 6. Jadi yang genap ada di set 0, kemudian yang ganjil 3, 5, 7 ada di set 1. Nah, ini adalah proses set associate mapping yang bagiannya adalah direct mapping. Jadi memetakan
setiap blok memori ya, blok memori kepada set 0 atau set 1. Jadi hampir sama dengan direct mapping ya. Dia sudah mempunyai set tertentu. Setiap blok ini mempunyai set tertentu, apakah dia set 0 atau set 1. Kemudian untuk associate mappingnya adalah ketika nanti misalkan blok number 2 dipetakan kepada cache memory, maka blok number 2 ini akan bebas memilih line yang mana saja yang akan ditempati yang ada di dalam set 0 ya. Apakah di sini, apakah di sini, apakah di sini, apakah di sini, terserah ya. Yang mana line yang free, maka dia akan menempatinya. Misalkan dia akan menempati di line 3 misalkan, line 3 ya. Jadi blok nomor 2 ada di sini ya. Blok nomor 2 ada di sini dan tag bitnya akan tetap ada di setiap line number ya. Tag bitnya adalah 2 bit ya. Untuk 2 ya, untuk 2 maka bisa kita buat di sini blok number 2 ya adalah 0 1 0 ya, kemudian 0 0. Karena 3 bit ini yang menentukan blok number ya, maka di sini 1 bit ini untuk menentukan set ya, maka ini adalah untuk tag, maka tagnya adalah 0 1. Nah misalnya kita akan memasukkan blok number 1 ya, blok number 1 adalah 0 0 1 ya, kemudian blok offsetnya adalah 00 sampai 11. Ini juga 00 sampai 11. Jadi ada 01 0 11 nanti ya. Ini juga ada sampai 001 11 ya. Jadi ada 4 words. Ada 4, ini juga ada 4. Nah, untuk tag bitnya adalah 00 ya. 00, maka bebas mau memilih yang mana. Misalkan di sini tag bitnya adalah 00, isinya adalah 1, line 1 tadi ya. Nah, jadi seperti itulah set associate mapping yang terdiri dari direct mapping ya, direct mapping kepada set 0 atau set 1 ya. Kemudian setelah itu setelah ditentukan set 0 apa dan juga set 1, maka dia akan memilih, bebas memilih yang mana yang free di dalam line yang ada di dalam set tersebut. Nah, kemudian jika kalian bertanya bagaimana kalau ketika CPU mengakses cache dalam set associate mapping. Nah, ketika CPU ingin mengakses set associate mapping, CPU akan mengeluarkan yang namanya address terlebih dahulu ya. Terlebih dahulu address, kemudian set bit akan menentukan ke set mana dia pergi, kemudian setelah sampai di set tertentu, misalkan di sini ya, kemudian tag bit akan di-compare lagi ke dalam tag bit yang ada di dalam line ya. Jadi nanti setiap line di sini memiliki komparator ya untuk melakukan perbandingan.
Kemudian apabila di dalam cache memori ini nanti ternyata tag bitnya sesuai atau valid, ya, maka komparator di sini akan memberikan sinyal, ya, 1. Kalau dia valid, maka dia akan memberikan sinyal 1. Kalau dia tidak valid, artinya miss, maka memberikan sinyal 0. Nah, semua ini luarannya ini nanti akan di multiplexer, ya, menggunakan multiplexer, ya. Kemudian semua ini nanti akan dihasilkan apakah dia ya, disesuaikan nanti sesuai multiplexer. Kalau dia 1000 keluarannya, maka ini apakah dia berada di line 4, ya, misalkan di line 4. Untuk misalkan 0100 dia berada di line 5, 0010 berada di line 6. Ini adalah bagian dari hardware, bisa dimanipulasi lagi nanti apakah bentuknya seperti ini atau yang lain, ya. Tapi yang penting dia akan dimultiplexer terlebih dahulu untuk melihat hasil dari komparasi yang dilakukan oleh alamat yang dikeluarkan oleh CPU, ya. Setelah ini kalau dia hit, maka dia akan langsung diberikan kepada CPU untuk dieksekusi. Kalau dia miss, maka CPU perlu melakukan akses data terhadap main memory, kemudian dari main memory akan dipetakan kepada cache memory melalui set masing-masing yang sudah dipetakan dari sistem direct mapping tadi. Nah, misalkan kalau kita memiliki lebih dari 2 set, ya, misalkan ada 4 set, ya. 4 set, misalkan di sini kita tambah ini adalah set 1 tadi, kemudian ada set 2, ada set 3, ya. Nah, di sini berarti kita akan memiliki blok offset 2 bit, kemudian set bitnya adalah kombinasi yang bisa mengalamati 4 set, yaitu 2 bit, ya. 2 bit. Ya, sama dengan 4 words. Kombinasi bit yang bisa mengalamati 4 words adalah 2 bit. Ya, dimulai dari 00 sampai dengan 11. Demikian juga di dalam set bit, ya. Ini adalah offsetnya, blok offset. Kemudian tag bitnya adalah sisa 1, ya. Karena kita memiliki contoh 32 words. Nah, jadi seperti itu. Untuk mengetahui di mana letak mereka ini per setnya, jika memiliki 4 set, maka di sini tinggal dibagi 4 saja, ya. Kemudian remindernya adalah tempat di mana dia dipetakan kepada set. Misalkan yang diminta prosesor adalah blok number 7, maka dia akan dibagi kepada 4 set, ya. 7 dibagi 4 sama dengan 1, berarti sisanya atau remindernya adalah 3, ya. Remindernya adalah 3, maka blok number 7 ini akan memasuki set 3, ya. Berarti dia ada di set 3. Misalkan 5, blok number 5 ini
4 sama dengan 1, remindernya atau sisanya adalah 1, maka dia akan memasuki set 1. Ya. Dia akan memasuki set 1. Jadi seperti itu kira-kira proses set associate mapping jika dia ada 4 set dan bahkan ada 8 set dan lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu keuntungannya, yaitu ketika salah satu block number memasuki set, maka yang bekerja di sini hanya komparator yang ada di dalam set tersebut, ya. Jadi tidak semua komparator dibandingkan. Kalau di dalam set associate mapping tadi, yang video yang sebelumnya, semua komparator yang ada di dalam line itu harus dibandingkan terlebih dahulu. Ya, misalkan CPU mengenerate address, ya, kemudian akan di-compare semuanya terhadap komparator setiap line. Misalkan case ini memiliki 120 line atau mungkin lebih, semua harus mengcompare. Ya. Akan dilakukan komparisi terhadap 128 line tersebut, dan itu juga akan memakan waktu, ya, akan memakan waktu juga karena harus dicek satu persatu. Nah, sementara di set associate mapping hanya komparator yang ada di dalam set tersebut. Untuk set yang lain tidak lagi di-compare. Artinya ini akan di-enable, sedang di-disable, ya, di-disable untuk melakukan multiplexer. Nah, mungkin sampai di sini dulu untuk set associate mapping, ya, set associate mapping dan juga cache memory, ya. Jika ada yang mau ditanyakan bisa lewat WAG, ya, atau melalui e-course juga nanti bisa ditanyakan. Nah, untuk tugas selanjutnya nanti saya akan informasikan di esok hari. Ya. Oke, sampai di sini pembelajaran kita tentang memory cache, ya, atau cache memory. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang internal memory. Oke, sekian dan terima kasih.